Direktur Utama BRI Sunarso memaparkan kinerja positif yang ada pada ekosistem BRI dalam pemaparan kinerja keuangan kuartal 2 tahun 2023 yang dilakukan secara virtual Rabu pagi. Pertumbuhan kinerja keuangan ini tidak lepas dari komitmen BRI untuk fokus terhadap segmen mikro yang telah menjadi fondasi perusahaan selama ini. PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI berhasil meraup laba bersih secara konsolidasi sebesar Rp29,56 triliun di kuartal 2 2023. Nilai ini tumbuh sebesar 18,83% secara tahunan. Selain itu, aset dari BRI Group pun tumbuh 9,21% secara tahunan, mencapai Rp1.805,15 triliun. Selain itu, aset dari BRI Group pun tumbuh 9,21% secara tahunan, mencapai Rp1.805,15 triliun. Dalam paparan kinerja keuangan kuartal 2 2023, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan kinerja positif ini tidak lepas dari komitmen BRI untuk tetap tumbuh secara berkelanjutan, fokus terhadap segmen mikro yang telah menjadi fondasi pertumbuhan bisnis perusahaan. Dari sisi penyaluran kredit, sampai akhir triwulan 2 2023, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp1.202,13 triliun dengan penopang utama adalah pertumbuhan yakni pada segmen mikro, di mana segmen mikro mampu tumbuh 11,41% year on year menjadi Rp577,94 triliun. Dengan demikian, porsi kredit mikro saja telah mencapai 48,08% terhadap total penyaluran kredit BRI. Hingga Juni 2023, porsi kredit UMKM BRI mencapai 84,48% dari total kredit BRI. Atau kalau dihitung nilainya, total nilai kredit kepada UMKM itu mencapai Rp1.015,54 triliun, merupakan kredit yang benar-benar difokuskan kepada UMKM. Sunarso menambahkan rasio non-performing loan (NPL) BRI pada akhir Juni 2023 mencapai 2,95%, yang artinya membaik jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yakni sebesar 3,26%. Menurutnya, rasio angka NPL di bawah 3% tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanage portofolio UMKM dengan baik, sehingga mampu menekan cost of credit. Nah, dampaknya, hal ini membuat kredit cost BRI menurun dari semula 3,11% pada triwulan 2 2022 dan sekarang menjadi 2,26% saja pada triwulan 2 2023 ini. Maka cost of credit bisa kita tekan dan menurun di level 2,26 tadi. Keberhasilan BRI memanage NPL tetap diimbangi dengan melakukan pencadangan yang memadai. Sampai Juni 2023, NPL coverage kita telah kita cadangkan ya, NPL kita telah kita cadangkan di mana coverage-nya mencapai 248,54%. Dari sisi pendanaan masyarakat, Sunarso menyampaikan tercatat sebesar Rp1.245,12 triliun, yang mana penopang utama pertumbuhan dana murah atau KASA mampu tumbuh mencapai 10,13% secara tahunan menjadi Rp815,42 triliun. Mampu mengakselerasi kemampuan dalam menghimpun dana murah membuat rasio KASA meningkat menjadi 65,49%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 65,12%. Mengklaim menjadi perusahaan pertama kredit UMKM pertama di BRI yang mampu menembus di atas 1.000 triliun. Sunarso mengaku akan terus fokus kepada segmen mikro untuk mendorong pelaku usaha menengah ke bawah terus maju dan sukses sehingga terhindar dari sulitnya mencari modal usaha.